Prancis 1789 sampai 1799. Revolusi Prancis adalah sebuah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Prancis pada tahun 1789 sampai 1799 yang menggulingkan monarki absolut, menghapus sistem feodalisme, dan melahirkan tatanan baru berdasarkan prinsip liberté, égalité, fraternité, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Tujuannya terdapat menjadi dua. Tujuan umum, yang pertama, mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara. Yang kedua, menghapus kekuasaan absolut, raja dan sistem feodal. Yang ketiga, mendirikan pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Tujuan khusus, yang pertama, menghilangkan hak-hak istimewa golongan bangsawan dan gereja. Yang kedua, membentuk konstitusi baru. Yang ketiga, mengatasi krisis ekonomi dan pajak yang menindas rakyat. Yang terakhir, membangun pemerintahan yang demokratis. Latar belakang umum. Yang pertama, krisis ekonomi negara. Akibat utang perang, pengeluaran kerajaan yang boros, dan sistem pajak yang tidak adil. Yang kedua, ketidakadilan sosial atau sistem estate atau etats generaux. Estate 1, gereja, dan estate 2, bangsawan bebas pajak. Estate 3, rakyat memikul beban pajak terbesar. 3. Pengaruh paham pencerahan atau Enlightenment. Tokoh seperti Rousseau, Voltaire, Montesquieu menginspirasi rakyat untuk menuntut persamaan hak dan pemerintahan yang adil. Yang keempat, keberhasilan Revolusi Amerika 1776 menginspirasi bahwa rakyat bisa melawan tirani. Latar belakang khusus. Yang pertama, kenaikan harga roti dan kelangkaan bahan makanan. Yang kedua, ketidakmampuan Raja Louis menangani krisis ekonomi. Sidang Etats Generaux 1789 yang memicu perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan dan rakyat. Yang terakhir, pembentukan National Assembly oleh golongan ketiga Estate 3. Revolusi. Secara garis besar, revolusi berlangsung dalam beberapa fase. Fase pertama, 1789, fase moderat. Pembentukan Majelis Nasional, penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, penghapusan feodalisme, deklarasi hak asasi manusia dan warga negara, pembentukan konstitusi 1791, jalannya revolusi. Secara garis besar, revolusi berlangsung dalam beberapa fase. Fase pertama, pada tahun 1789, fase moderat, pembentukan Majelis Nasional, penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, penghapusan feodalisme, deklarasi hak asasi manusia dan warga negara, pembentukan konstitusi 1791 dan monarki konstitusional. Yang kedua, 1792 sampai 1794 dinamakan fase radikal. Kerajaan digulingkan, Prancis menjadi republik. Muncul kelompok radikal Jacobins dipimpin Robespierre. Eksekusi Raja Louis pada 1793. Masa teror, ribuan orang dieksekusi karena dianggap musuh revolusi. Fase ketiga, 1795 sampai 1799, dinamakan fase direktori. Pemerintahan baru bernama direktori dibentuk. Pemerintah lemah, korup, dan tidak stabil. Ketidakstabilan membuka jalan bagi munculnya tokoh militer, yaitu Napoleon Bonaparte. Peristiwa penting dalam revolusi Prancis yaitu pada 14 Juli 1789, penyerbuan Bastille. Yang kedua, 4 Agustus 1789, penghapusan hak feodal.
26 Agustus 1789, Deklarasi Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1791, Konstitusi pertama Prancis. Pada tahun 1792, Prancis menjadi republik. Januari 1793, eksekusi Raja Louis. Tahun 1793 sampai 1794, masa teror. Tahun 1799, kudeta 18 Brumaire oleh Napoleon. Akhir revolusi. Revolusi berakhir pada 9 November 1799, 18 Brumaire, ketika Napoleon Bonaparte melakukan kudeta dan membentuk pemerintahan baru bernama konsulat. Ini mengakhiri pemerintahan direktori dan menandai dimulainya era Napoleon. Dampak revolusi Prancis. Dampak di Prancis yaitu berakhirnya monarki absolut, akhirnya asas persamaan di depan hukum, penghapusan feodalisme dan hak istimewa bangsa, lahirnya undang-undang modern dan hak-hak warga negara, tumbuhnya nasionalisme rakyat Prancis.